Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Yustian. Kali ini saya akan membahas tentang perlakuan WP Badan yang sudah tidak bisa lagi menggunakan PP23 mulai tahun 2021 ini. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu dan seperti apa nanti angsuran PPh pasal 25 beserta bagaimana nanti cara penghitungan pajak untuk tahun 2021 nanti. Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, di tahun 2020 kemarin eh, apa berlakunya di tahun itu wajib pajak UMKM yang berbentuk perseroan terbatas dan telah memakai skema PPh final sejak tahun 2018 tidak lagi dapat menggunakan PP23 ini. Nah, jadi walaupun mungkin omsetnya di atas masih di bawah 4,8 miliar. Jadi yang dari tahun 2018 ketika undang-undang atau PP23 itu berlaku, maka kita masih bisa menggunakan PP23 yang setengah persen. Nah, mulai tahun 2021 ini sudah tidak bisa lagi menggunakan. Jadi paling terakhir adalah tahun 2020 kemarin. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena menurut aturan di PP23 tahun 2018, skema tersebut hanya bisa digunakan dalam jangka waktu 3 tahun, khususnya bagi wajib pajak yang berbentuk PT. Jadi kalau yang bentuk lain, misalkan kalau CV, firma, koperasi, itu jangka waktunya 4 tahun, sementara kalau untuk yang orang pribadi, itu jangka waktunya 7 tahun. Nah, jangka waktunya itu dihitungnya dari mana? Ada dua. Apabila terdaftarnya wajib pajak PT ini terdaftarnya sebelum tahun 2018 atau sebelum undang-undang atau PP23 ini berlaku, maka dia berlakunya jangka waktunya itu dari sejak tahun 2018. Jadi dihitungnya dari tahun 2018. Nah, tapi kalau misalkan terdaftarnya itu setelah tahun 2018, misalkan dia baru terdaftar itu di 2019, 2020 dan seterusnya, maka dia berlakunya jangka waktu itu dari sejak dia terdaftar. Artinya dia mundur 3 tahun. Tapi kalau yang sudah sebelumnya sudah pernah terdaftar dan mulai menggunakan PP23 itu dari tahun 2018, maka untuk PT sendiri tahun 2020 adalah tahun terakhir dia menggunakan PP23. Nah, bagaimana dengan tahun 2021 nanti? Nah, ini masih contohnya. Contoh yang pertama, PT ABC terdaftar sejak tahun 2015 dan di tahun 2017 omsetnya itu di bawah 4,8 miliar. Artinya dia boleh menggunakan PP23 ini. Nah, jadi dia bisa menggunakan PP23. Nah, tapi jangka waktunya disebutkan bahwa dia sudah menggunakan PP23 dari tahun 2018 karena dia terdaftar dari sejak tahun 2015. Nah, artinya di tahun 2020 dia terakhir menggunakan PP23 ini. Nah, berarti nanti di tahun 2021 ini dia tetap harus pakai pembukuan karena kan kalau untuk WP badan itu kan dia mau pakai PP23 ataupun tidak kan tetap harus pembukuan. Nah, nanti penggunaan atau penghitungan pajaknya menggunakan mekanisme umum, menggunakan dari penghasilan bruto, kemudian penghasilan neto atau laba bersih dikalikan tarif. Nah, berikutnya contoh yang kedua sekarang. PT XYZ terdaftar sejak 1 Februari 2020 dan pada saat mendaftar memilih menggunakan skema PPh final UMKM. Maka jangka waktunya itu masih boleh menggunakan PP23 sampai 3 tahun ke depan. Sampai 2000, kalau dari 2020 berarti 2021 dan 2022. Seperti itu. Jadi hingga jangka waktunya terakhir atau misalkan ternyata omsetnya di atas 4,8 gitu. Jadi mana yang lebih dahulu? Jadi misal kalau ternyata di tahun 2021 ini omset XYZ tadi sudah di atas 4,8, maka tahun berikutnya dia tidak bisa lagi menggunakan PP23 ini atau UMKM ini. Tapi kalau misalkan masih di bawah 4,8, maka paling terakhir dia menggunakan PP23 ini sampai dengan tahun 2022. Artinya nanti di tahun 2023 PT XYZ sudah tidak bisa lagi menggunakan PP23. Gitu. Jadi mana yang lebih dahulu terjadi? Apakah omsetnya melebihi 4,8 miliar atau melewati jangka waktu tadi, jangka waktu 3 tahun tadi? Nah, sekarang skema penghitungannya. Bagaimana cara penghitungannya untuk tahun pajak 2021 nanti? Nah, sesuai dengan ketentuan umum di PPh Badan sendiri itu dikalikan tarifnya sendiri dari penghasilan kena pajak.
Nah, penghasilan kena pajak itu sendiri dari mana dapatnya? Dari penghasilan neto fiskal dikurangkan dengan kompensasi kerugian fiskal kalau ada. Jadi, ini seperti menggunakan mekanisme secara umum, PPh pasal 17 nanti. Jadi, kan kalau ketika badan itu kan pasti membuat pembukuan ya. Dari pembukuan itu kan tercipta laporan laba rugi. Nah, laba rugi itu kan pasti ada elemen peredaran usaha, HPP, biaya-biaya, dan seterusnya sampai nanti ketemu laba bersih. Nah, dari laba bersih itu dikoreksi kalau memang ada koreksi fiskalnya. Kemudian setelah dikoreksi ketemu penghasilan neto fiskal. Dari neto fiskal itu kita kalikan tarif pasal 17. Kalau ternyata memang masih ada kerugian atau kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya, maka itu dikurangkan dulu dengan kompensasi kerugian. Nah, untuk tarifnya sendiri, tahun 2020 kemarin itu kan ada perubahan tarif ya. Sebelumnya di tahun 2019 itu kan tarif PPh Badan itu masih 25%. Nah, mulai tahun 2020 kemarin terjadi perubahan turun tarifnya dari yang awalnya 25 menjadi 22%. Sama juga dengan tahun 2021 ini tarifnya masih 22%, nanti di tahun 2022 turun menjadi 20%. Nah, ini yang nanti berubah gitu. Jadi bukan lagi 25 di tahun ini, di tahun 2021 ini, tapi sekarang sudah berubah tarifnya menjadi 22% saja. Jadi turun. Tahun depannya turun lagi karena itu sesuai dengan undang-undang yang terbaru ya, Perpu nomor 1 kalau nggak salah tahun 2020 kemarin. Nah, sekarang untuk angsurannya, angsuran untuk PPh pasal 21, sorry, angsuran PPh pasal 25 tahun 2021 ini gimana gitu kan? Karena kan mau nggak mau harus ada angsuran PPh pasal 25. Nah, di aturannya di PMK 99 tahun 2018 di situ disebutkan penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti wajib pajak baru bagi wajib pajak selain wajib pajak yang dimaksud di pasal 25 ayat 7 huruf B. Gitu. Jadi kita asumsinya dianggap kalau PT yang sebelumnya menggunakan PP 23 kemudian sekarang menggunakan skema umum, maka PPh pasal 25-nya angsurannya itu dianggap nihil, diperlakukan seperti wajib pajak baru. Ilustrasinya seperti ini. Nah, tapi sebelum itu masuk ke tadi kan dijelaskan sekilas selain wajib pajak yang dimaksud dengan pasal 25 ayat 7 huruf B. Nah, itu siapa aja? Nah, yang pertama bank, kemudian BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Jadi khusus selain WP selain bank, BUMN, BUMD, terus perusahaan masuk bursa dan WP lainnya, itu dia dianggap angsuran pasal 25-nya dia dianggap wajib pajak baru atau sama dengan nihil. Nah, berarti kalau misalkan Anda usahanya misalkan selain tadi ya, selain bank dan seterusnya tadi, maka bagi wajib pajak diperlakukan seperti wajib pajak baru, angsuran per bulannya ditetapkan nihil atau nol gitu. Nah, tapi dengan skema ini di satu sisi memudahkan wajib pajak gitu, karena kan angsurannya dia nihil. Jadi di awal-awal tahun, di setiap bulan kita nggak bayar PPh pasal 25, kita nggak nyicil PPh pasal 25. Kan pasal 25 sederhananya kan itu cicilan ya. Cicilan untuk menghitung berapa sih pajak saya nanti di akhir tahun. Gitu. Jadi untuk meringankan beban gitu. Misalkan kalau pajak saya itu dalam 1 tahun 15 juta misalkan. Kalau ternyata saya hitung 15 juta tadi, kalau saya harus bayar sekaligus 15 juta, itu kan memberatkan ya, berat gitu. Langsung satu waktu harus bayar 15 juta. Tapi kalau misalkan saya cicil duluan, saya cicil di tahun ini, katakanlah 1 juta 1 bulan. 1 juta terus dari Januari sampai Desember. Kan terkumpul 12 juta gitu. Nggak kerasa jadinya. Jadi ketika nanti diperhitungkan ulang, yang harus saya bayar tadi 15 juta, yang sudah saya cicil tadi 12 juta, nah cicilan ini yang namanya angsuran pasal 25. Nah, selisihnya yang 15 juta dikurangi 12 juta itu namanya PPh kurang bayarnya pasal 29 gitu. Jadi ya konsekuensinya tadi kalau tidak ada cicilan otomatis ya kurang bayarnya jadi lebih besar gitu. Nah, ini
Ilustrasinya, kalau misalkan Anda lapor dari Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai Desember, kalau misalkan Anda mau setorkan PPh pasal 25 angsurannya gitu ya, misalkan tadi, saya mau setorkan dulu deh, biar nggak berat gitu di akhir gitu. Oke, silakan. Tapi ingat, paling lambat penyetorannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalkan kalau kita lapor setor bulan Januari, masa Januari, berarti paling lambat distorkannya tanggal 15 Februari. Februari paling lambat distorkannya tanggal 15 Maret, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan Anda tidak setor, maka Anda harus lapor tiap bulan. Tiap bulan harus lapor, namanya PPh pasal 25. Nah, sama untuk pelaporannya sendiri juga jangan sampai telat gitu. Paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi misal tadi Januari berarti paling lambat tanggal 20 Februari. Maret paling lambat tanggal 20 April dan seterusnya sampai nanti setahun penuh. Karena nanti kalau misalkan Anda tidak lapor, tidak setor, maka dianggap Anda tidak melaporkan PPh pasal 25, nanti kena sanksi 100.000 per bulan gitu. Jadi ya usahakan kalau memang Anda tidak setor, tetap harus lapor yang nihilnya. Seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh penghitungan PPh Badan tahun 2021. Ini asumsinya omsetnya di bawah 4,8 miliar. Jadi di sini peredaran usahanya adalah 500 juta. Kemudian HPP sebesar 300 juta, biaya usaha sebesar 100, kemudian laba bersihnya, laba bersih komersil itu sebesar 100 juta. Jadi 500 dikurangi 300 dikurangi 100. Nah, kemudian anggaplah tidak ada koreksi fiskal di sini. Tidak ada koreksi fiskal, maka penghasilan neto fiskalnya berarti sebesar sama dengan laba komersil tadi, 100 juta. Nah, dari sini, dari penghasilan neto fiskal, itu kita hitung berapa PPh terutangnya. Dengan cara penghasilan neto tadi, penghasilan neto fiskal, kita kurangkan dengan kompensasi kerugian. Nah, kompensasi kerugian itu kan nol ya, anggap saja nol. Tidak ada kompensasi dari tahun sebelumnya. Nah, maka langsung penghasilan kena pajaknya, itu kan sama dengan penghasilan neto ya, penghasilan bersih. Nah, bagi omset yang di bawah 4,8 miliar dapat fasilitas di pasal 31E Undang-Undang PPh, maka tarifnya jadi setengahnya. Kan harusnya tarifnya tadi kan 22% ya. Nah, sekarang berubah karena dipotong 50%, maka menjadi 11%. Seperti itu. Jadi kalau omset di bawah 4,8 miliar, maka dia berhak mendapatkan pengurangan tarif setengahnya. Jadi yang penghasilan kena pajak tadi yang 100 juta, kita kalikan 11%, maka dapatnya angka 11 juta. Nah, tapi di sini konsekuensinya, karena tadi angsuran pasal 25 kita nihil, otomatis kan nol, ya kan? Nah, berarti PPh pasal 29-nya, PPh kurang bayarnya, tetap gede, 11 juta gitu. Karena tadi konsekuensi akibat kita tidak setor PPh pasal 25, kita tidak mengangsur PPh pasal 25. Kita hanya melaporkannya nihil, seperti itu. Jadi, ya pasal 29-nya jadi gede. Nah, bandingkan dengan kalau misalkan kita melaporkannya ya, kita mengangsurnya tadi dengan catatan yang sama. Peredaran usaha sama 500 juta, laba bersih komersil 100 juta, penghasilan neto fiskalnya sama, PPh terutangnya juga sama 11 juta gitu. Nah, sekarang asumsinya angsuran PPh pasal 25-nya itu katakanlah per bulan 500.000. Nah, berarti dalam 1 tahun kita kalikan 12 bulan, itu kan berarti tersisa atau terkumpul sebesar 6 juta. 6 juta. Nah, PPh terutang 11 juta, kita kurangkan dengan angsuran PPh pasal 25, 6 juta tadi, maka tersisa PPh kurang bayarnya tersisa menjadi pasal 29-nya tersisa menjadi 5 juta saja. Kan jauh lebih ringan ya dibanding kalau kita langsung sekali saja membayar yang 11 juta tadi. Jadi ini konsekuensinya. Jadi beda ya. Angsuran pasal 25 nihil dengan angsuran pasal 25 kalau kita mencicilnya di setiap bulan gitu. Jadi konsekuensinya juga lumayan gitu. Jadi kalau Anda lapornya nihil ya mungkin tadi arus kasnya mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi nanti berpengaruhnya nanti mulai kerasanya di ketika kita menghitung pajak di akhir tahunnya. Tapi kalau misalkan kita nyicilnya sekarang juga kita harus konsekuensi juga harus tiap bulan itu harus selalu setor dengan jumlah yang sama. Jadi jangan jangan
bulan ini setor, bulan ini tidak, dan seterusnya. Ketika kita sudah mengangsur PPh pasal 25, maka harus konsekuen. Per bulan berapa, ya maksimal tadi tanggal 15 bulan berikutnya harus sudah kita setor. Karena kalau tidak, ya bisa DJP bisa membuat surat tagihan pajak untuk menagih angsuran pasal 25 tadi. Jadi ya silakan ya, ini konsekuensi dan juga cara penghitungannya. Oke, jadi yang dari pembahasan tadi yang bisa disimpulkan pertama adalah bagi wajib pajak PT khususnya perseroan terbatas yang terdaftar sebelum tahun 2018 atau yang sudah menggunakan PP 23 itu sejak tahun 2018, maka di tahun ini, di tahun 2021 ini sudah tidak bisa lagi menggunakan PP 23. Karena tadi ya batasannya 3 tahun tadi. Nah, kemudian yang nomor 2, angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2021 ini adalah nihil karena dianggap sama dengan WP baru. Gitu. Tapi kalau misalkan Anda mau, Pak, gimana kalau saya mau setor gitu? Ya itu silakan nanti dibicarakan dengan AR di kan tempat Anda terdaftar ya, di KPP tempat Anda terdaftar. Kira-kira bisa nggak gitu kalau saya mau setor gitu. Saya mau angsur aja deh, Pak, biar nggak terlalu berat seperti itu. Itu silakan konsultasikan lagi lebih lanjut dengan AR Anda, akun representatif Anda. Nah, kemudian nomor 3, penghitungan PPh terutang badan tahun 2021 menggunakan mekanisme umum tadi, pasal 17. Jadi, dari penghasilan neto fiskal, dikurangi kompensasi kerugian, ketemu tarif. Nah, tarifnya sendiri tadi ya, ada pasal 31E, dapat dimanfaatkan apabila omset Anda kurang dari 4,8 miliar. Jadi dapat tarif 11% tadi. Dan kesimpulan terakhir, untuk yang nomor 4, tarif PPh Badan tahun 2021 adalah sebesar 22% dan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022 nanti. Gitu. Jadi semakin turun tarifnya sekarang. Demikian pembahasan untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas waktunya. Untuk informasi perpajakan lainnya, silakan kunjungi podcast saya di Bicara Pajak Podcast di Spotify atau Instagram saya di Bicara Pajak ID. Semoga informasi ini berguna bagi Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.